Orang sagai ambo ko kini bu bapitih gak 10 miliar kambo pangan pitih itu. Kambo pangan makan bara kita bawa makan pitih itu. Jadi pitih kalau lebih dari cukui anak gadih ke balaki ndak adole nang ke sekolah ndak adole agi hense ke jalan Allah balik. Ya kan? Rumah tahfiz, panti asuhan. Kemudian Bali Quran banyak-banyak kiriman ke tempat orang mengirim anak-anak di desa-desa agamonya Islam Al-Qurannya lah cair. Tu keluar anonya di dapil mah akirim Al-Quran ke sinan. Orang membaca Quran mapal tu kan ulang-ulang. Ibu mengirim agak 1 juta pitih Al-Quran ke sinan. Orang membaca Quran tu baulang-ulang. Sabanyaknya ulang baca Quran tu, sebanyak tu palo maili. Kawak nama membali. Ya kan? Jadi harta Allah ini lebih dari kebutuhan harus dikembalikan ke jalan Allah. Rumahku serencak-rencaknya nyolapu, Bu. Celilah rumah-rumah lama dulu lapu ndak gini. Cuitu jawab, "Ku ibu nan la bentuk taruang bawa gua." Ada lu masuk gadis hendak tangguh rancaknya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa fi ayatin ukhra walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang kita muliakan Ibu Hajah Siti Asya sebagai tuan rumah beserta anak-anak beliau. Yang kita muliakan bapak-bapak, nenek mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adat, babuah katonan bana, baurek cakam katanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan nenek mama di negari kita ko sehat walafiat. Kemudian yang kita hormati barisan alim ulama pegawai sara, aye janih tapian suci, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Semoga alim ulama di negeri kita ini selalu putus dan bersambung. Amin. Bagaimana caranya agar ulama itu putus dan bersambung? Anak-anak saya, ibu-ibu muda kojan KB. KB itu ajaran orang kapi. Ya kan? Karena nama memberi rezeki Allah jan takui baranak. Kalau takui baranak jan balaki. Ya kan? Resiko balaki baranak. Nah, itu. Ya kan? Yakinlah bahwa Allah akan memberi rezeki. Kemudian kalau anak telah selesai, kini kan banyak orang masuk SDIT, sekolah SD Islam, serahkan mereka ke pesantren. Iya kan? Karena belajar tata cara bahasa Arab dengan sempurna, tak ada di PGA dulu, tidak ada di MAN, tidak ada di Sanawiyah. Walaupun itu sekolah agama. Itu hanya ada di pesantren. Kalau ulama putus, ya kan, tidak ada yang akan menerangi lagi. Ulama itu suluh bendang,
Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Lain namuh anak-anak ambo, ibu-ibu muda ko menyekolahkan anak ke pesantren. Lain. Ijazah pesantren tu lain negeri, Pak Ustaz. Ini banyak pertanyaan ini. Bamang kau itu kalau ndak negeri, Pak Ustaz, ndak bisa diterima kerajo. Apakah orang makan dapat rezeki dengan gaji pegawai negeri saja? Banyak kini mantan bupati masuk penjara. Iya kan? Kira-kira lagi senang di penjara tu. Tidak. Iya kan? Kalau Nabi Yusuf dulu masuk penjaranya dulu, baru jadi bupatinya. Yusuf nang kini jadi bupati lu, baru masuk penjara. Itu namanya seluruh Indonesia ni. Iya kan? Tapi kalau dia sekolah di pesantren, iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia akan menjadi anak saleh. Anak saleh tidak akan pernah korupsi. Anak saleh tidak akan pernah menganiaya rakyat. Siapa yang menggajinya, walaupun tidak jadi pegawai negeri anak kita, menggaji Allah. Bu, ambo lah 7 balik tahun pensiun. Kutiko ambo karajo gaji ambo 7,5 juta. Lah pensiun 1.300.000. Pindah mati mana? Karena ambo tak pernah karajo tu korupsi, anak kanyo preso de orang. Awak nan capek mati sakit-sakit tu pak tiok sawanta tak panggil. Ya kan? Panggil kejaksaan, panggil polisi. Itu tak kajui-kajui itu mah. Tak teratur jantung tu. Tu pun kau jangan liang juhong. Nam punya awak saya. Konsep hidup kau cik senyo. Ambil punya awak. Jangan digaduh punya orang. Kerajuan suruh antian takah. Itu bapak-bapak itu. Itu saya konsep hidup di dunia ini. Ya kan? Oh bu. Ada orang Solo, Surian namanya. Surian tu bateh antara Solo Nalamo je Solo selatan. Anak orang sinan dapeh di pesantren, santiang menghafal Quran, santiang ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir. Kini nyo jadi imam di Dubai. Bu, ibu si kodek baladang sawit. Gajinya jadi imam di Dubai. Itu orang awak, orang Solo. Bara gajinya jadi imam di Dubai. Siapa mengajinya sebenarnya? Allah. Tidak pegawai negeri dia. Gak 5 kali saja menerima gaji itu bu. Ataunya nian-nian. Tapi goyang-goyang lutut. Ya kan? Senang sampai mati. Begitu. Jadi jangan kalau anak tidak jadi pegawai negeri, jangan disutuan. Rusuhlah anak kalau tidak pandai baca Quran. Tidak pandai anak salat. Tidak pandai anak beribadah. Rusuhlah. Jadi supaya ulama ko jangan terputui, ya kan? Maka sarahkanlah sebagian anak ibu-ibu muda ko ke pesantren. Kemudian nan hamba hormati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suaminya masih halun pensiun, karajo pegawai negerinya. Atau ibu-ibu namanya ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Kalau suaminya polisi, itu ibu-ibu bayangkari namanya. Kalau suaminya organisasi Muhammadiyah Islam, itu ibu-ibu Aisyah namanya. Ya kan? Adalah secara umum di Indonesia aku sama bajunya sadonya ibu-ibu grup BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, itu nan mengapaloi dulu Ibu Tuti Alawiyah. Ada yo ibu-ibu besar lepis tu nyo cabai dilutui, baju kaosnya sampi, selendangnya lilian dilihi, abuknya nyo sirahan bentuk bulu simpai. Atau ibu-ibu kepala jujulo tu. Ibu-ibu nan menimbuan hutang orang. Orang berjujulo tu kan berhutang tu. Jujulo 20 orang. Awak menerima 6 pertamu. Asam bilang balik bulan tu piti orang nak kembalian.
Atau kalau jadi ibu-ibu supaya jangan terkait utang. Rancak awak saya monggon pitih di rumah seketik-seketik. Ambo itu saja bu, nak satu mau jujulo tu. Adolon nan lebih bayo oleh orang jujulo tu. Lah sudahnya mau jujulo nyo pindah tengah malam besok joto cakap baru. Tak tentu ke alamatnya ke dicari orang. Itu orang tidak sekarang ibu-ibu di desa nama jadi serosa rancak wana nama negari. Ya kan? Dia tes sana buruk sana nama negarinya. Lu buat buayo. Lu buat lintah. Lu buat paraku. Sikoan namanya tadi? Serosa. Ya kan? Itu dari kata-kata tu, serasa, nak. Ayolah itu ini mama tanyanya, insyaallah. Jadi ibu-ibu nan tinggal siko, ya kan? Sabalun tamu bararak datang alik berkumpul tibu, itu sarok di laman lah disapu bananti ju pintu nan taboka. Ambolah nan pertamu tadi memakan daging korban di rumah kok. Iya kan? Ambo pertama sekali. Babaso Ustaz nak dari Padang tu baru mau talap apa babaso rugi lah mo. Nan kedua tuan rumah kalau awak babaso itu neraso ndak dihormati. Kok nyobae bapantun bek. Payo kumbuh di tepi jalan tampak nagari sari lama jalan raya ke Pekanbaru Sabalah Suwok Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Supaya jangan itu kecik ibu Aisyah apa, ya kan? Ambo tintiang sama makan tadi. Lanyo ambuih telingo ambo di Pak Bas baru renting. Alhamdulillah. Ambo doakan ibu-ibu nan memasak untuk kami tadi. Ambo doaan masuk serugo. Sagantang bare ibu tanah kanyang laurang sakuantan sanginginya. Kok tak cubo jo raso gulai ampe musim teraso jo lamanya. Kok tak makan di raso nasi 5 tahun tainda lapa. Mudah-mudahan jadi darah daging dek kami nan makan tambah kue kami beribadah. Amin. Ya Rabb. Lai sehat ibu-ibu sadonya. Kaji awak malam kini nanjaleh kandak beliau sen menaik rumah dah. Banyak rumah nan dinaik orang. Kalau secara lain lampu rancak-rancak ku kan tarang rumah. Kini di padam lampu ku sadonya menurut matoa banyak sudah tu. Kalam kan? Gelap. Tapi kalau orang di atas rumah itu selalu baca Quran, selalu salat tahajud, salat hajat, walaupun lampunya tidak ada, rumahnya itu bercahaya ke atas langit. Walaupun rumah itu pondok buruk, batok ilalang, badin yang tadi balantai tanah. Walaupun rumah orang tu rumah batu, jendela kaco, janjang camin, jerajak basi. Piring bajanang ayame, cangkir lusin buatan Padang. Ya kan? Tapi orang di rumah tu ndak salat seorang yo. Indah ada yang pandai membaca Quran. Gelap serumahnya cerumahan tu. Walaupun rumah tu nampak di mata awak rancak. Jadi seluruh kita yang hadir ini setiap malam bangunlah untuk salat malam. Kenapa disuruh salat malam itu? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Bacaan malam itu lebih jelas dan lebih berkesan. Kalau apa-apa kau supaya bisa salat malam jam badamino je sudah semai Isya. Lai terang ada pak tu. Iko badamino pulang jam 2 malam ba kata sinta salat tahajud. Ya kan? Salat subuh saya tak kalau. Itu di Padang nampak dembo sikon ada. Ya kan? Ini dia. Kami walau berjalan
Kami itu tadi 6 jam tiba sikobo. Biko tu 6 jam lo tiba di Padang. Tapi Allah menolong dek kami memenuhi undangan orang wa. Mulai setekalai de teutok ko lalu mah. Tak tentu jalan berlubang tu. Kadang-kadang lah di Padang saya tersintak sama aja lalu di rumah. Bab itu awak tak pernah stres. Bangkon tak stres. Pertama sekali menyampaikan kaji. Ya kan? Yang kedua jamaah mendoaan. Orang yang datang kini gua ada ndak nama menyumpah yang bo? Ini ndak. Agak salah kalau yo jadi mengaji ustaz tu di rumah baru Teh Asia keceng ke kami yo. Walaupun 7 kilo, 9 kilo, 11 kilo dari rumah kami datang je. Pasti ibu-ibu mendoa namo sehat. Sehat je lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah lah baliknya ngaji dari si koko mati-mati lenya lagi. Yo doa itu doa. Alhamdulillah. Terima kasih doa ibu-ibu Pak Sadonya. Orang sagai ambo ko kini bu bapitih gak 10 miliar kambo pangan pitih itu. Kambo pangan makan barak kita bawa makan pitih itu. Jadi pitih kalau lebih dari cukui anak gadih ke balaki ndak adole nang ke sekolah ndak adole agihan saya ke jalan Allah balik. Ya kan? Rumah tahfiz, panti asuhan. Kemudian Bali Quran banyak-banyak kiriman ke tempat orang mengirim anak-anak di desa-desa agamanya Islam Al-Qurannya lah cair. Tu keluar anonya di dapil mah akirim Al-Quran ke sinan. Orang membaca Quran mapal tu kan ulang-ulang. Ibu mengirim agak 1 juta pitih Al-Quran ke sinan. Orang membaca Quran tu baulang-ulang. Sabanyaknya ulang baca Quran tu, sebanyak tu palo maili. Kawak nama Bali. Ya kan? Jadi harta Allah ini lebih dari kebutuhan harus dikembalikan ke jalan Allah. Rumahku serencak-rencaknya nyolapu, Bu. Celilah rumah-rumah lama dulu lapu tak gini. Cuitu jawab, "Ku ibu nak bantu taruang bawa gua." Ada dulu masuk gadis hendak tangguh rancaknya kan. Kini badal lah semua salah semua jodorom sama sekadang ketek ke bawah. Bajalan lah lambe lutui sakit iya ndak? Nang gapuk-gapuk ko ndak nambo tanyo lah tahu mo. Sebab bini ambo itu dulu. Kata gak bapa ciem pinggang. Iya kan? Menjamu kain ke rumah tingkat 2 ndak talok lah. Dulu masuk mudo buat rumah tingkat 2 dah aja. Lah sakit lutui nak talok lah tolong jamuan kain kata ya dah. Iya kan? Jadi semuanya akan tinggal. Rumah besar, sawah besar, kebun besar, pangkat besar, bini besar. Semuanya akan tinggal. Nang di bawah amal. Jadi arato lebih dari cukui untuk awak balian ke jalan Allah balik. Itu nampai jo awak. Nampal yang babayo lai tahu ibu. Lai indak bawa siat awak kemati, awak kayo batangka anak jo arato nan tinggal tu. Lai tadanga ibu tu. Lai jadi nama nang kayo anak banyak, arato banyak, bawa siat lah ketika itu. Untuk sianu. Inyo nambah tangka sudah ibu mati, tapi ibu nak bawa siat, ibu nak merasa dalam kubur je pak. Dia ambo nak ada rato ambo dah bu. Malu kado rato dapat sudah kau orang aja. Ada. Ya kan? Rumah saya terbuat dan rumah perumnasnya. Itulah lunas. Lemang kau perumnas namanya. Sabalun selesai kreditnya perumtang namanya. Perumahan berutang. Ala sudah dicicil 5 tahun lebih itu. Baru namanya perumnas. Perumahan ala lunas. Lai kadang Ustaz indah BTN. Bangunan. Rumah BTN namanya. Bangunan tidak normal. Iya. Kalau dimasuk rumah mboko ke pekarangan ibu aja gua, kalaman gua, rumah ukuran ambo tu temui 5 rumah.
Di laman. Iya kan? Bangku sekadang itu serumah Ustaz. Ya bu pegawai rendah. Di Padang tu kalau ditanam lu sawit tak bisa ada bu. Tak sesuai tanahnya. Nyolah sudah di alam panjang bawang. Di Baso Bukit Tinggi ke Pelo. Iya kan? Di Riau pun kadang dan nikmat dia teh minyak di bawah minyak. Kalau penciki orang Sigogwa anyu-anyu negara iku di Allah tu. Cewek dah. Tak bisa ya Pak tahan tu dah Pak. Para anak hebat apa? Dibuat buai ampangan rancak-rancak di tembok tinggi-tinggi. Nak tentu di Allah tu. Jepang kan ampang tapi laut itu dek negarinya kena tsunami kan. Tinggi ampang tu nya buai. Entah berapa meternya. Iya kan? Hanya lompat di tsunami kata. Jo kapal-kapal nyongkek ke laut. Iya kan? Jadi ya Ratu Allah. Kalau labah-labih dari cukui. Balian ke jalan Allah. Nan di balian ke jalan Allah tu. Nan kekal jawab. Awak nan seketik-seketik pitih. Jangan kalah lo orang kayo. Pagi-pagi salat subuh tu bau pitih 1,000, 2,000. Masukan ke celengan musaji. Tiuk pagi. Allah suko jonan rutin tu. Ibu sedekah 10 juta gini gua. Tu ndak ada ibu bersedekah dalam 40 tahun. Tu ndak suko Allah tu. Ndak suko Allah. Jadi tiuk pagi biasakan sedekah. Nyokam bagi-bagi kotak masjid itu tu. Anak yatim, duafa, pembangunan bagi. Iya kan? Kalau lekat banyak titik kau 5,000. Tapi orang yang ekonominya payah ndak bisa 5,000 tu sudah. Iya kan? Kalau kayo awak tu 5,000 sedekah tu sama je sampilik karyang. Iya kan? Sama je sampilik karyang. Jadi kalau orang kayo tu sedekah, infaknya, wakafnya nyo gadangkan pula. Karena Allah gadang lah magi kenyo. Iya kan? Ini ibu-ibu dan bapa-bapa. Sebab itu Ratu Allah awak dipicayo singgah ke awak sesebentar tu. Cula kalau orang mati, lai pai kabun sawitnya tu je nyo. Diletak 700 hektar kabun sawit gini, awak mati mendadak. Lai pai jawab kabun tu. Indah kan? Itu nang ibu pikiran. Lai terengah deh ibu tu. Itu. Jadi asalah panennya pikiran orang nan bansai. Pikiran awak ingin anak orang kampung awak konan yatim maju lonyo sekolah, maju lonyo mengaji, bisa lonyo kuliah ke Mesir. Kalau orang kaya dermawan merata Pak, tidak ada orang yang tidak akan berpendidikan. Kalau seluruh orang kaya dermawan. Ya. Lai tahu ibu orang penciki. Lai tahu. Orang penciki lai tahu. Aku indah anja nanyang Habis alam tarangan. Ciri-cirinya orang penciki itu. Yo. Hari hujan payuannya kapi. Inyo takaja onda nyuiri. Kok kemakang gulai ayamnya dabi ayam saki. Akhirnya nyusi ada bini lalu dia musaji. Jadi jo bini-bini bongi ke orang kikir. Dia pak nang kayo. Agih bini kopiti banyak-banyak. Supaya nya sayang jawab. Tapi jangan sadonya. Padusiku biagian sadonya buknya dari tulang bengkoknya. Itu sadonya. Ada jo isi sakua ndaknya untuk kalau nanti ada keperluan dun sana kemanakan awak ndak meminta ke bini dong. Ada isi sakua awak. Ya kan? Jadi tugas istriku walaupun ibu adonan guru, adonan kerja rumah sakit, adonan bidan, adonan dokter, ndak magih suami belanjo, tugas ibu disuruh Allah menyenangkan hatinya. Ini tugas ibu-ibu. Kalau ibu-ibu menyenangkan hatinya, itu sudah terpegang di tangan ibu tiket ke surga. Tidak tanggung-tanggung. Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj,
yang banyak isi neraka itu perempuan. Apakah mereka tidak salat ya Rasulullah? Rajin. Jo salat-salat sunat dado tinggal. Apakah mereka tidak puasa ya Rasulullah? Puasa bulan haji, puasa bulan Rajab, puasa bulan Muharram, apalagi puasa Ramadan. Tidak pernah tinggal. Puasa 6 hari sudah hari raya. Puasa Arafah ketika orang wukuf. Apakah mereka itu tidak bersedekah ya Rasulullah? Rajin bersedekah. Bamangko banyak masuk nerakanya Rasulullah. Dia durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin lah. Jadi Nabi Ibrahim ketika anak lah umur 11 tahun ditanya orang tadi lalu nampak tarangan lain. Ba mengko sabanyak tu na ba korban ya Rasulullah. Andai kan dapat ambo anak nyo suruh ada Allah mendabi serupa jawi ko. Ambo dabi je. Kiro iyo dapat anak dia ge namo Ismail. Lah 11 tahun umurnya ndak takana-kana ada Rasulullah. Nyo kanan de Allah melalui mimpi. Mimpi kalau di kampung ambo rasian bu sikoa. Semua. Malam pertama mimpi itu didiamkan saya. Malam kedua ulang balik. Malam ketiga ulang je balik. Disampaikan ke ibu lain. Karena suami istriku adalah mitra oleh suaminya istrinya. Istri kepada suami itu junjungan. Nenek moyang kita di mudia menyebut si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpama au aja tabiang sanda menyanda keduanya. Kalau ndak ada au rabah tabiang. Kalau ndak ada tabiang tumbang au. Jadi suami istri itu saling menguatkan. Makanya disuruh oleh Allah bergaul suami istri itu bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga rasa tak mungkin antah kok garak dari Allah lah meninggal semengko berpisah. Jadi apa pesankan ke anak-anak pak nan muda-muda kau jangan pisah-pisah kalian je suami. Kalau ada suami yang temperamental, ya kan? Temperamen, sabar saja jangan dilawan. Wak meninggal anak wak payah kalau mengasuh anak seorang. Nyopa kau awak serang induk awak nak dong pakau. Amak kau je kau. Amak lah lama meninggal dah jan udah sabut je berdosa awak. Itu sejawabnya. Jangan amak ang lo kenyo. Ya kan? Abak kau je. Abak pai beralik baru dah. Ku ada pasan udah awak sampai ambil kau je. Pandi kau ambola PSD nya udah le sarjana anggota DPR raja lambo je. Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu balai. Tidak dilawan. Kalau istri kon nan apa pak nembaga dari awak jangan dilawan. Dukung saya nak nempel yang ketek pergi ke lapau. Ani yang saya melakang saya lah. Tiba lapau kau ngecek seorang saya. Kalau tidak ada orang goyang lajak sehari amak aku dan tinggal. Tapi jangan terang adiknya. Awak ngecek je anak saya. Sebab pengalaman ambo yo, padusi ko mudah sadar. Kaboknya menimbang jo perasaan. Ambo tahu mana. Kesalahan ambo ndak melapor saja bu. Ambo tiba di suatu daerah mengaji wa, lupa ambo menelepon beliau. Habisnya tentu itu, inyo menentu itu awak capek sih minta maaf hendaknya ndak awak kau menjawab lo kan. Alah, laki tangannya. Ya kan? Di belakang tu je punggung wah. Buat niang tu. Beko sore-sore beko mungkin sudah mandinya. Lah dingin kepala tu balik. Hanya datang dah. Buka singlet udah aku dah. Ya kan? Untuk aja. Hanya saya buka. Tu sakit dah. Mau hanam boyo dah. Nyodo nggak hijau nyo itun ya.
Dia baca lu subhanallah memicik terus. Subhanallah. Apa kau ambo mendandam kayaknya? Enggak. Ambo berbalik saja. Galak ambo, enggak bala ambo maafkan. Langsung ambo cium. Sampai nak limo. Ini bapak-bapak ini. Atuh. Kalau dilawan tu nak jadi anak limo dong. Baka melawan ibu tu pak nyo anak mama long. Yo pulang ke wako. Kuah telenggang kana nasi kari makan yo. Di kalau ada bako anak pisang tu jadi suami istri, itu awak harus apa saya? Pandai saya menimbang. Iya kan? Kalau awak carai-carai suami istri ko bu nanti yo anak. Ibu lem jeli anak puyuh. Anak puyuh. Leh do nang gadang badannya serupa anggang. Lai. Aba mangko anak puyuh tu badannya kete, ikuannya singke. Karena nan mangasuhnya ayahnya seseorang. Induknya ko sudah batalua lari. Sudah batalua lari. Jadi nan marah mitalua puyuh jantan. Sadang maram tu nyimbau jo bini nyo. Ibu wak menengah puyuh mengimbau bini ko. Siang malam tu. Nam bini ko ndak pulang. Sampai talua ko menatih. Lapan delo anak ko tagak bertanya. Pak, buruang balam ada mama pak. Awak mama awak pak. Itulah nak amang hilang tak tentu entah keringat entah ketembilan nak jaleh dia ayah kemapai ayah kalai yo nak sabar saya nak lai tahu ibu kama induk puyuh tu pai lai mencari laki lo cele yo kata dalam balakinya laki lo cele itulah perangai induk puyuh. Abi ko la batalu lo je laki baru tu nya lari lah. Pak, kalau pak bersih-bersih kebun pak. Basuh dah pak puyuh batino tu. Dah biasa lah. Nyogi lo laki kan. Ba membedanya ustaz bulunya sama. Bunyinya lain pak. Kalau puyuh jantan kalau ambo tunjuk bunyinya tadi tu. Kalau puyuh padusi ko bunyinya itu saja. Cir, pi matonya di kerjaan. Cir. Yo kata lah. Cir. Atu puyuh tin. Di kalau nampak puyuh muda itu tu batino tu dah biasa lah. Jadi suami istri kalau nan salah istri itu tu induk puyuh namanya. Apa kau nampak dusi si salah orang cara rumah tangga kau ndak? Banyak lo laki-laki. Laki-laki ko kalau nama dia itu tu apa ayam namanya. Ayam jantan bu, kalau kena hatinya ke ayam batino, biarlah nyo ndak makan. Ambot co menjelit. Tapi jaguang nyo tu lakanyo cotok lah jaguang ko nyo makan, nampak ayam batino nam kilik bulu. Dah jadi tu, kok kakak. Ya kan? Ndak ke ayam batino ko. Anyo lagi jaguang tu. Dia cok tak makan apa orang tarui, kan? Melakok. Ya kini talu Lai sayang lakinya kini, ayam jantan ko gagah bu, bulu panjang, kuku balengge, ranggah sirah, susu tajam, iya kan? Kalau nyok kambang kapaknya, ku. Itu pengaruh ayam betino. Lawa itu lo sayuk ayam betino ka. Sayang ayam jantan ko ke bininya melaki maramnya bu. Biar ayam di padang, biar ayam di Kuantan Singingi, sama seperangainya. Kalau bininya lah maram, jalai kanyo agi balanjo, nyo cali sendak do tu. Tanyolah kaya maram le pulangnya laki kau je. Tanya agak sekali, kalau ada ayam maram, ada lagi.
Sampai talua manate lah jadi anak ayam lo nyo. Lah pandai lo mangakeh, lah pandai lo mencari makan. Basobo lah istrinya ko disimpang masuk pasar talua. Dah lalamono dah ndak pulang dah. Talua ambo 20 butir, manateh ke 20-nya dah. Nan jantan-jantan anak ambo ganteng serupa udah. Ambo ndak mendandam ke udah pulang lah udah balik. Samo kita carian anak awak berdua yo. Tu kecil ayam betino, lain nama ayam jantan ko pulang. Tak, dia baik sepantun dapat posisi. Lain dapat ibu pantun dapat posisi. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo, dia udahlah babini cie lai. Atau mangko ayam jantan ko tiok hari kari rayo nyo dah biasa dia orang. Karajo nyo gilo babini. Dia pak jangan jadi pak ayam nah. Ibu-ibu jangan jadi induk puyuh tak. Kita pelihara anak berdua. Itulah Nabi Ibrahim. Tapi disuruh dia Allah mendabiah. Ada pakai ejo istri tadi. Mungkin rasian, mungkin dah. Dicalik semalam lah. Besok disuruh aja mendabiah. Disampaikan anak lah. Ya bunaya. Oh anak buah hati ayah. Inni ara fil manam. Ayah bermimpi nak lampai malam. Anni azbahuka. Rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Karena anak Nabi Ibrahim itu anak saleh bu. Ajaweknya pak. Qala ya abatif'al. Ayah kerajokanlah. Ma tu'maru sesuai je perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah ambo sabar menerima ya. Jadi kalau anak saleh didabiah semuanya bu. Anak ambo adalah nama penyantun tu nomor 3 Jakarta tinggal. Ya kan? Suko menelepon banyak bertanya. Ya kan? Lai sehat saya di maya mengaji gini. Piko kadidabiah mungkin tak amonya. Namanya si Patli. Iyo ya. Hari Raya Haji tahun kini ku ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim. Fadli nalega badagiang. Kecil Allah Fadli nang dikorbankan. Ba pendapat Fadli. Inyo mungkin tak kawongi dah bu. Tapi inyo balik an cerita ko. Ya. Ayah kalai gapu lah. Umur ayah lah 73 lah patut mati jo. Ko ayah sedih dah biar bah. Aja bapa. Ya kan? Akini lain dah anak lah doh, tapi sapi. Kalau jadi Ismail tu dia biar dulu bu. Setiap hari kerja haji awak stres mah. Ya kan? Nah. Kalau ya do anak ke do balik dah biar cik tinggal sebalik. Kau anak cik saja. Suruh dah biar. Untung saja ditukar oleh Allah dengan kibas. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini dimanapun masjid dan musalanya, saya doakan korbannya diterima oleh Allah. Laya doa ibu nang ikut berkorban, lay satu mencelik orang Nabi sebagian. Lay, ibu kecil yang kejauh itu. Tak dong. Tahun yang ketiga kecil lay deh. Jangan lupa. Anang ke kami kecil ke Jawi itu. Tak berbisik saya ke telingonya. Jawi itu kan rata-rata jantan kan. Allah babi niang. Tanyong ke Jawi itu. Kalau pandai lah Jawi itu mengecek alul lekat. Umur ada 5 tahun baru malu dengan ke babi ni lah. Itu nak dipikirkan ya. 5 tahun lah kan ada biar. Kalau 73 tahun. Alunnya tidak biar orang. Akan beruntung jadi orang. Ya kan? 5 tahun. Jadi ibu-ibu kalau ada nan datang malam kini, sagai ambo ko suami ibu meninggalnya. Jangan ditangi hijau pada dia saja lah.
Orang lepas tu mati je tu. Nyalah kah? Baca saya doa lai kalau suami mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa, kalau nyalah sagai ambo kwa. Nabi berapa umur dia? 63, aku lah 73, lah 10 tahun lebihnya. Iya kan? Jadi di dalam kehidupan bermacam-macam ujian Allah. Kepada Nabi Ibrahim banyak na ujian. Pertama, ketika berdawah nyobaka di Raja Namrud. Iya kan? Ketika dapat anak cik baru suruh ada biar Allah. Dapat anak cik tu bertukar bertambah bini tu. Siapa menyuruh nambah bini? Isterinya nantua. Itulah ikhlasnya bu. Itulah nak ibu tiru kalau iya kan? Tapi lah 75 tahun sudah nikah, lu dapat adik babini cile dapat anak. Ibu Sarah tadi karena sabar mengizinkan suaminya beristri lagi, di usia 200 tahun diberi oleh Allah anak. Namanya Ishak lah. Ismail anak Siti Hajar. Siti Sarah bininya nantua tadi. Ishak babini beranak dapat anak Yakub. Yakub babini beranak dapat anak Yusuf. Itulah sampai kepada Nabi Isa. Kenapa diberi oleh Allah anak Siti Sarah tu nabi-nabi, cucunya nabi-nabi? Karena dia sabar mengizinkan suaminya menikah karena sudah 75 tahun belum dapat keturunan. Jadi inti duit kedua saja Pak. Syukur dan sabar. Itu saja. Asal kita selama bersyukur, nikmat ditambah oleh Allah tanpa berdoa. Tapi kalau kita tidak bersyukur, azab Allah bersengatan. Sampai sekarang, sekaya-kaya orang di zaman modern ini, belum ada yang sekaya Karun. Hitungan detik, harta Karun itu masuk ke dalam tanah. Sampai kini tidak masuk. Hitungan detik. Alunado di dunia kini, orang yang sekaya Karun. Di zaman Nabi Musa. Nah, banyak contoh-contoh yang lain dari kehidupan ini. Ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang pandai bersyukur dan selalu sabar kalau ditimpa musibah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.